Yang paling penting bagi kita menjawab persoalan di bulan Desember ini. Persoalan di bulan Desember ini semacam langsung atau tidak langsung menuntut kepada kita umat Islam supaya ikut bertoleransi, terutama terkait dengan Natal. Bahkan Menteri Agama sendiri ingin mengadakan Natal bersama dengan umat Islam. Ini bagaimana? Sebenarnya umat Islam itu tidak perlu diajari toleransi. Kenapa seperti itu? Karena umat Islam ajarannya sudah toleransi. Contoh ya, sholatnya kali ngadeg. Ini kasih mengadeg oleh melongo. Kasih longgo loro, boleh dengan berbaring. Ini toleransi dalam masalah sholat. Nah, saya juga pernah mendengar begini. Umpama umat Islam ini berkuasa, ya apa nasib agama-agama yang lain? Itu pertanyaan yang tersirat bahwa nek umat Islam berkuasa, maka agama-agama yang lain akan ditindas, akan diintimidasi dan lain sebagainya. Itu tujuan. Saya langsung bisa ngerti orang yang ngomong seperti itu punya tujuan untuk menjatuhkan umat Islam, atau paling tidak dia tidak mengerti agama. Karena Islam itu tidak pernah memaksa orang untuk masuk Islam. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam memeluk agama. Kalau agama tidak dipaksa, itu berarti toleran. Kalau dipaksa, namanya intoleran. Nah, ini makanya ajaran Islam nggak perlu ditekan. Wis toleransi. Nah, yang lain misalnya, bagaimana kita toleransi dengan non-muslim? Boleh nggak kita berbuat baik kepada non-muslim? Ini juga perlu kita sandarkan dengan ayat. Supaya kita dalam melaksanakan aktivitas keagamaan itu ada dasarnya, tidak katanya, tapi memiliki dasar. Nah, non-muslim itu ada dua. Non-muslim yang pasif dan non-muslim yang aktif. Non-muslim pasif itu non-muslim yang tidak memusuhi umat Islam. Yang aktif itu memusuhi umat Islam dengan berbagai bentuknya. Yang non-muslim pasif ini boleh kita berbuat baik dan berlaku adil, tapi non-muslim yang aktif kita tidak boleh menjadikan teman. Makanya ketika ada orang Indonesia pergi ke Israel, kita sudah bisa pakai ayat itu. Tidak boleh musuh-musuh Islam itu dijadikan teman. Ayatnya bunyi ngeten. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang kafir yang tidak memerangi kamu karena agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halaman. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang berbuat adil. Nah, ini terhadap orang yang kafir tapi pasif. Boleh. Tapi kalau aktif tidak boleh. Innama yanhakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid dini wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu ala ikhrajikum antawallahum wa may yatawallahum fa ulaika humud dzalimun. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu untuk menjadikan mereka itu teman, yaitu orang yang kafir yang memerangi kamu karena agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu, dan mereka membantu terhadap pengusiran kamu. Maka barang siapa berpaling kepadanya, maka mereka adalah orang zalim. Kalau kita menguasai Quran gampang. Lihat orang-orang ribut. Sekarang itu kalau kita lihat sejarah di Muhammadiyah itu tidak pernah ribut.
Perkara kepemimpinan, perkara duit nggak pernah ribut. Panjenengan tahu yang sekarang ini yang ribut siapa? Perkaranya apa? Perkara tambang. Weker sampai seperti itu. Karena apa? Ada duitnya. Nggak jauh-jauh ke Jakarta. Di Mojokerto saja. Di Mojokerto itu pimpinan PCNU kan punya rumah sakit. Oke, namanya siapa? Sakinah. Jadi ada kewajiban di sana itu pengurus PCNU itu ngantor di sana. Itu dapat bayaran. Berapa bayarannya? Panjenengan tahu? Itu kurang lebih yang ada di sana itu 7 orang. Bayarannya satu orang kurang lebih ada 19 juta sampai 24 juta. Kalau kali 7 berapa? Katakanlah 20 aja. 20 kali 7 140 sebulan. Setiap tahun ngumrohno uang 50. Saya jawab. Ya akhirnya ribut enggak jadi enggak jadi apa? Jadi pengurus. Nah, dari mana informasi itu? Informasi itu saya peroleh dari orang PCNU juga, tapi sing gak oleh bagian. Tolo itu mau macam-macam. Karepe bayarannya kok jadi PKB, sisino sebagian kanggo sing gak oleh-oleh itu. Ya bener juga. Nah, kalau di Muhammadiyah tidak pernah seperti itu karena pengurus Muhammadiyah tidak pernah dibayar. Dari pusat sampai ranting tidak ada yang dibayar. Jadi adanya Muhammadiyah itu digerakkan oleh orang-orang yang ikhlas. Kalau tidak ikhlas mesti metu. Makanya tidak pernah ribut, malah jadi pimpinan royokan mau. Wis kamu habis gitu. Tapi kalau di sini enggak, karena banyak duit. Makanya rata-rata naik kapan nih kita itu lorone apa? Jantung, dek gitu. Karena mereka sakitnya apa? Gula, enak soalnya. Klesetan ini gue ya. Nah, yang seperti ini kita harus pahami juga. Ya, tapi tadi dari mana tadi? Masalah toleransi. Nah, toleransi itu seperti itu. Jadi sebenarnya umat Islam itu kadang-kadang dikerjai, koyok-koyok umat Islam itu tertuduh. Padahal umat Islam itu tidak pernah mengganggu. Dituduh gak so toleransi macam-macam. Sangat toleransi. Ya, kalau bersama tadi, kalau Natalan bersama bagaimana hukumnya? Zamannya Nabi sudah ada tawaran toleransi. Hei Muhammad, ayo toleransi. Mau bahasa kita sekarang. Sedino aku tak nyembah Tuhanmu, sedino kamu menyembah Tuhanku. Toleransi, saling menghormati. Nabi gak jawab, turun ayat. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun dan seterusnya. Lakum dinukum waliyadin. Jadi aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Kamu pun tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Artinya dalam prinsip ubudiyah tidak ada kompromi. Kalau Natal dilakukan bersama, karena Natal itu adalah sebuah ritual, maka umat Islam masuk terperangkap melakukan ritualnya orang-orang Nasrani. Maka Hamka waktu itu mengharamkan orang yang mengucapkan Natal. Karena apa? Karena kalau kita ucapkan Natal berarti membenarkan doktrin mereka bahwa Isa dianggap sebagai anak Tuhan. Maka diharamkan. Tapi saat itu pemerintah gak setuju. Nah diharamkan, dadekno gak haramai. Tapi Hamka ngerti kalau ini dijadikan tidak haram, kemudian diikuti oleh orang-orang yang mengikutinya, maka itu musyrik. Nah itu dilihat dalam Quran surat 9 ayat 31. Nabi kedatangan orang yang pakai salib dari perak. Terus Nabi membacakan ayat 9, surat 9 ayat 31 yang intinya mereka menjadikan orang-orang alim mereka dan rahib-rahib mereka menjadi Tuhan selain Allah. Dan menjadikan Isa juga sebagai Tuhan selain Allah. Terus orang ini setelah dibacakan itu ngamuk. Loh saya itu tidak pernah rokok, tidak pernah sujud kepada orang alim saya. Lalu dijelaskan oleh Rasulullah, orang alim yang dimasukkan di situ, orang alim yang nggak konsekuen.
Haram dikatakan halal, halal dikatakan haram. Terus diikuti oleh pengikutnya, itulah syirik. Nah setelah tahu seperti itu, termasuk hebat Hamka itu, lalu dia berdiplomasi bahwa fatwa tetap berlaku, yang tidak berlaku adalah peredarannya saja. Setelah itu dia menyatakan keluar dari ketua MUI. Nah inilah ulama-ulama yang patut kita acungi jempol. Tidak karena uang, tapi menjaga betul-betul menjaga akidah. Inilah memiliki militansi yang hebat. Saya kira itu ya yang bisa disampaikan, mudah-mudahan manfaat. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.